Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, para asatidah, semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah untuk menyambung pengajian kita yang sekitar 2 bulan yang lalu kita telah mempelajari asas atau muqaddimah, pendahuluan daripada sifat-sifat Allah yang 20, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan atau menguraikan tentang sifat-sifat Allah 20 buat orang awam atau untuk orang awam. Tetapi saya melihat ini ramai yang dulu tak hadir, betul tak ini? Muka-muka sudah tua. Kalau dulu masih muda-muda, sekarang sudah ramai yang hadir yang sudah tua-tua. Jadi karena yang hadir ini sudah tua-tua, maka saya nak uraikan sifat-sifat 20 ini tidak terlalu detail seperti saya menguraikan kepada yang masih muda. Nanti kalau saya uraikan seperti orang yang masih muda, saya menganggapnya muda semua. Nanti yang kemarin tak ikut, yang dulu tak ikut, sekarang ikut. Jadi pening nanti. Ini Ustadz menjelaskan apa ini kan. Takutnya seperti itu. Maka nanti akan saya uraikan sifat 20. Mengapa ulama menetapkan 20. Dan kemana sifat-sifat Allah yang lain dan seterusnya, insya Allah akan kita pelajari pada pagi hari ini. Masa kita untuk sesi yang pertama, nanti sampai pukul 10 suku ya. Jadi 1 jam ke depan terlebih dahulu, kemudian kita istirahat, kita rehat dalam beberapa menit. Berapa rehatnya? 15 menit kita sambung lagi. Oke. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para asatidah yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Pertama-tama boleh dibuka muka surat pertama itu yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Ada gambar 1 itu. Yang pertama adalah makrifat sifat Allah. Mengetahui sifat-sifat Allah. Mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal sifat Allah ini wajib. Karena kalau kita tak kenal Allah, mana mungkin kita akan cinta kepada Allah. Tak kenal maka tak cinta. Kan begitu. Nah, maka kita beribadah kepada Allah mestilah mengenal siapa Allah. Tetapi kita ini kan tidak pernah melihat Allah. Karena melihat Allah ini di dunia hanya berlaku pada Nabi Muhammad saja. Hanya Nabi Muhammad saja yang boleh melihat Allah
dengan mata kepala saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Lainnya tak ada, manusia. Berbeza dengan kelak apabila kita di surga. Kalau kita di surga, siapapun umat Islam yang masuk surga pasti akan melihat Allah. Tetapi pun lama dan sekejapnya itu terpulang pada amal kita. Walaupun kita masuk surga, tapi amal kita agak sikit. Nanti tengok Allahnya. Allah, melihat Allah pun sekejap. Tapi kalau amal kita banyak, kita masuk surga, amal solih kita banyak, maka lama kita akan melihat atau menengok Allah. Dan melihat Allah di surga adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar diterima oleh penduduk surga adalah ru'yatullah, yakni melihat Allah. Nah, karena kita ini tidak melihat Allah, tetapi kita wajib menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tentu kita wajib mengenal sifat-sifat Allah Tuhan kita. Nah, ma'rifatullah atau mengenal ma'rifat sifat Allah ini ada dua metode. Dua-duanya wajib. Yakni ma'rifat secara ijmali. Ijmali ini maknanya global. Globalnya macam mana? Maknanya kita wajib meyakini bahwa Allah ini sangat maha sempurna. Kesempurnaannya tak terhad. Karena jika Allah kesempurnaannya terhad pada sifat 20 misalnya, ini maknanya Allah tidak sangat sempurna. Yang sangat sempurna tidak boleh dibatasi dengan sifat. Yang sangat maha sempurna, nihayatul kamalat, tidak boleh dibatasi dengan sifat. Nah, mengenal sifat Allah maknanya adalah secara global bahwa Allah ini sangat maha sempurna. Bersih daripada kekurangan-kekurangan atau sifat-sifat yang tak patut. Oke? Jadi itulah makna ijmal, makna ma'rifatullah, mengenal Allah secara global. Ini wajib hukumnya. Jadi kita jangan sampai memiliki anggapan atau keyakinan bahwa sifat Allah cuma 20, sila besar. Tapi yang secara tafsili terperinci kita ketahui untuk sifat wajib Allah memang 20. Sifat mustahil Allah 20. Sifat jaiznya Allah 1. Itu secara tafsili. Tafsili itu secara terperinci kita mesti mengetahui satu persatu. Tetapi kita juga wajib meyakini ma'rifat secara ijmali, yakni Allah ini sangat maha sempurna. Kesempurnaannya tak terhad. Dan Allah pun bersih daripada segala kekurangan atau sifat-sifat yang tidak patut. Itu makna kita mengenal Allah secara ijmali. Wajib hukumnya. Supaya kita tidak membatasi sifat Allah yang hanya 20 sifat wajibnya. Oke? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kalian hanya menetapkan sifat Allah 20? Kami tidak menetapkan sifat hanya Allah sifat 20. Sifat Allah sangat banyak. Sifat Allah sangat, karena Allah adalah sangat maha sempurna. Tetapi yang wajib diketahui secara terperinci cuma 20. Tetapi ini bukan bermakna sifat Allah cuma 20. Ini kita kena paham. Supaya tidak ditohmah oleh kelompok-kelompok seperti Wahabi. Macam mana ini? Asy'ariyah hanya menetapkan Allah sifatnya 20. Kemana sifat-sifat Allah yang lain? Kan begitu. Lah mereka pun tak paham. Kita pun kadang-kadang juga tak paham. Sama-sama tak paham. Kacau semua kalau sudah seperti ini. Walhal kita wajib mengenal Allah, mengetahui tentang Allah secara ijmali dan secara tafsili. Secara ijmali, Allah sangat maha sempurna, kesempurnanya tak terhad, bersih dari segala kekurangan, bersih dari segala sifat-sifat yang tidak patut.
dan seterusnya. Adapun mengenal Allah secara terperinci, maknanya kita satu persatu wajib kita kenal. Karena kalau kita tidak mengenalnya, mana mungkin kita akan kenal Tuhan. Makanya ulama menetapkan wajib ma'rifatullah, mengenal Allah secara tafsili, secara terperinci. Oke, nah secara terperinci itu sudah ada 3 disebutkan sifat wajib. Ini hukum akli, bukan hukum syar'i. Hukum itu yang sebenarnya ada 3, tapi saya terangkan 2 saja. Ada hukum syar'i, syara', ada hukum akli, hukum logik. Akidah itu mesti logik. Kalau tak logik, macam mana kita menyampaikan kepada orang-orang yang tak percaya wujud Tuhan? Apa kita mau katakan bahwa Allah mengatakan seperti ini, seperti ini? Tentu mereka tak percaya, karena mereka tak percaya Al-Quran dan hadis. Jadi, ada dalil-dalil secara logik. Secara akli. Nah, hukum ini ada 2, hukum syara atau syar'i dan hukum akli. Hukum syara ini tentang wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tapi ini bukan yang kita bincangkan kalau kita membincangkan sifat Allah. Sifat Allah ini pembagian secara akli, secara logik. Ya, kalau kita berpikir secara logik, benda itu pasti ada yang wajib ada, yang mustahil ada, yang mungkin ada, mungkin tak ada. Itulah hukum akli, hukum logik. Maka sifat Allah secara tafsili, kita wajib mengenal sifat Allah secara tafsili. Ini asas pembagiannya adalah hukum akli. Tetapi ini juga dibersamai atau bersamaan dengan dalil-dalil syar'i. Contoh ya, contoh. Nanti kita akan urai. Sifat wajib. Sifat apa? Wujud. Wujud itu adalah sifat yang hadir daripada logik. Kalau Allah tidak wujud, mana mungkin ada alam ini? Kan begitu, ini logik kan? Logik. Kalau Allah ini tidak kuasa, mana mungkin Allah boleh cipta alam secantik ini? Ini logik. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah murni karena logik. Kita wajib menetapkan sifat atau asma untuk Allah mestilah melalui dalil. Dalil itu adalah dalil Al-Quran dan hadis. Ya, dalil Al-Quran mesti ada Qurannya mana, hadisnya mana. Kemudian ada juga dalil akli. Makanya ini logik. Jadi contoh nanti sifat wujud, dalil aklinya seperti ini, dalil syar'inya atau sam'inya, dalil nakli sama, nakli syar'i sama, syar'inya seperti ini. Oh, Qur'annya seperti ini dalil syaraknya. Atau dalil naklinya. Oh, dalil aklinya, logiknya seperti ini, untuk menguatkan. Apalagi kalau kita mengenalkan Allah kepada orang yang tak percaya wujud Allah. Seperti orang-orang etis. Atau orang Indo disebut ateis. Orang yang tak percaya wujud Tuhan. Macam mana kita sampaikan kepada mereka? Maka kita gunakan dalil sifat wujud Allah yang logik. Karena mereka tidak percaya Quran dan hadis, kita gunakan yang logik. Jadi ini ada dalil syar'inya atau dalil nakli. Dan ini sudah saya ulas pada pertemuan yang pertama. Juga ada dalil logiknya. Nah, untuk pembagian sifat-sifat Allah secara tafsili, itu memang hukumnya hukum akli. Artinya, wajib secara akli, mustahil secara akli, jaiz secara akli. Wajib secara akal kita pasti mengatakan, tidak mungkin, yang wujud pasti kuasa. Kalau tak kuasa, mana mungkin cipta alam ini. Ini hukum akli. Ya, nah, sifat wajib Allah secara tafsili itu ada 20. Sudah ada di situ. Sifat mustahil Allah, kebalikan daripada sifat wajib, yakni ada juga 20.
Sifat jaiz atau sifat harus ada satu. Kemudian gambar 2. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4. Sifat wajib, sifat 20 dibagi menjadi 4. 1 sifat nafsiyah, yakni sifat wujud saja. Kemudian sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqo, mukhalafal hawadis, qiyamuhu binafsi, wahda, niat. Kemudian ma'ani ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Maknawiyah. Maknawiyah ini adalah kelaziman. Maknanya, siapa yang memiliki ma'ani, otomatis pasti dia memiliki maknawiyah. Maka maknawiyah juga ada 7, itu ada silap itu. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, itu silap itu, ya kan? Ada 6 saja kan? Itu nomornya itu yang layout itu tersilap itu, yang atur ini. Aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakal, liman. Jadi kalau ma'ani ada 7, maknawiyah juga ada 7. Ini jika kita mengikut manhajnya ulama Asy'ariyah. Itu ada silap ya, boleh dibetulkan ya. Nah, itu yang maknawiyah itu kan ada 6 saja kan. Nah, itu hayyan kan jadi 1 dengan aliman itu. Nah, dibagi apalah kolom atau apa begitu. Oke. Sifat ma'ani dan maknawiyah ini saling berkelaziman. Tadi saya cakap, siapapun yang memiliki ma'ani otomatis memiliki makna ya. Atau mudahnya begini. Maknawiyah ada karena ma'ani. Ma'ani melahirkan makna ya. Itu bahasa mudahnya begitu. Ya. Ma'ani mewujudkan atau melahirkan makna ya. Maknawiyah ada karena ada ma'ani. Jadi saling berkelaziman antara ma'ani dan makna ya. Oke, boleh paham ini? Boleh paham ini yang belakang? Boleh, oke. Nah, ini apabila kita mengikut manhajnya ulama-ulama Asy'ariyah. Kalau kita mengikut manhajnya ulama Maturidiyah, sifat ma'ani tidak hanya 7. Tetapi ada 8. Karena mereka menambahkan sifat takwin. Jadi yang populer ini adalah manhajnya ulama Asy'ariyah. Sedangkan manhajnya ulama Maturidiyah sama. Ma'ani juga ada 7, tapi ditambahkan lagi menjadi 8. Yakni sifat takwin. At-takwin itu mewujudkan. Nah, ya, sifat apa? Takwin. Ya, sifat takwin. Sifat takwin. Takwin itu mewujudkan. Ya, sifat mewujudkan. Ini menurut manhajnya Maturidiyah. Oke, ini secara global terlebih dahulu. Jadi dalam pikiran kita sudah mengetahui bahwa mengenal Allah, ma'rifatullah itu ada 2. Semuanya wajib. Yakni ma'rifatullah mengenal Allah secara ijmali, global, dan secara tafsili. Secara global tadi sudah disampaikan, secara tafsili maknanya kita mengetahui satu persatu daripada sifat-sifat yang ditetapkan ulama. Sifat 20 untuk sifat wajib, 20 untuk sifat mustahil, 1 untuk sifat jaiz. Mengikut manhajnya ulama Asy'ariyah. Kalau mengikut manhajnya ulama Maturidiyah, ditambahkan sifat 1 lagi, yakni sifat takwin. Ya, oke. Nah, yang sebenarnya masih ada perbahasan tentang wajib mengetahui dalilnya. Ya, tadi kan mengetahui sifatnya, ya kan? Nah, sebenarnya masih ada lagi hukum mengetahui dalilnya. Jangan sampai kita ini termasuk muqallid, orang yang taklid dalam akidah. Taklid dalam akidah ini sepakat mazmum, tercela.
Contohnya macam mana? Gini, misalkan tuan-tuan ini atau puan-puan ditanya, hei puan, apakah kau tahu Allah itu wujud? Ya aku tahu Allah itu wujud. Terus kok puan berani cakap seperti itu? Ya kata Ustadz begitu. Lah terus macam mana kok bisa puan berani mengatakan wujud? Ya saya tak tahu. Pokoknya saya ikut aja. Ustadz cakap wujud, saya cakap wujud gitu aja. Ustadz cakap mukhalafat, saya cakap itu aja. Maknanya saya tak tahu. Pokoknya saya ikut-ikut Ustadz saja. Saya orang bodoh. Itu tak boleh. Taklid dalam akidah ini haram. Haram. Beza dengan taklid dalam fikah. Kalau taklid dalam fikah, bagi orang awam wajib. Berbeza dengan mujtahid. Ini urusan fikah. Tapi urusan akidah, kita tidak boleh taklid ikut-ikutan. Ya, ini dalilnya. Kalau tadi kan mengenal sifatnya. Cuman tidak saya sebutkan, tapi tak apa saya sebutkan sedikit. Dalilnya kita pun mesti wajib mengetahui. Cuma begini, mengetahui dalil sifat-sifat Allah. Kalau tadi kan pembagian sifatnya kan, ada ijmali tafsiri. Mengetahui dalil sifat. Supaya kita tidak termasuk orang yang taklid. Itu ada dua juga. Ada ijmali, ada tafsili. Nah, tapi tidak saya tulis di sini. Secara ijmali, sampai semua orang yang pernah belajar ilmu agama, pernah mendengarkan ilmu agama, sudah memiliki dalil ijmali. Berbeza dengan mereka yang hidup di tengah hutan sendirian. Mungkin saja mereka tidak mengetahui dalil-dalil sifat Allah. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah kalangan, ada pengajian, yakin semuanya pasti sudah mengetahui dalil sifat-sifat Allah. Walaupun kita tidak mampu menyampaikan. Pasti itu. Nah, kan yang wajib secara ain itu mengetahui dalil ijmali. Itu fardu ain. Tuan-tuan dan puan-puan yakin 100% kalau ada 200% sudah punya dalil ijmali tentang sifat-sifat Allah. Walaupun mungkin tidak mampu menyampaikan. Contoh begini. Pasti orang itu berpikir gini, ada telur pasti ada yang bertelur. Ayam kan? Masa ada telur ini wujud sendiri? Ada najis pasti ada yang yang mengeluarkan, kan begitu? Betul atau tak? Adanya alam ini pasti ada yang mencipta. Yang mencipta pasti wujud. Nah itu pasti ada dalam pikiran kita. Ya kan begitu. Terus ada alam ini yang cantik. Pasti yang mencipta ini sangat kuasa. Itu pasti ada dalam pikiran. Apalagi kita hidup bersama dengan muslim para asatidah yang kita dibagi pencerahan tentang agama, dengar-dengar nasihat agama. Pasti mereka sudah memiliki atau mengetahui dalil sifat Allah secara ijmali. Karena mengetahui dalil, bukan mengetahui sifat ya. Kalau sifat kan tadi sudah sampaikan. Mengetahui dalil supaya kita tidak taklid, itu tadi saya katakan ada dua. Yang secara ijmali global itu fardhu ain. Secara tafsiri terperinci itu fardhu kifayah. Ya ini untuk dalilnya ya. Kalau tadi apa sih? Mengetahui sifat. Sekarang mengetahui dalil. Mengetahui dalil sifat ada dua, ada ijmali dan tafsili. Yang ini fardhu kifayah. Yang ini fardhu ain. Supaya apa? Kita mengetahui dalil sifat supaya kita tidak menjadi orang yang
taklid di dalam akidah. Ya kan? Supaya kita tidak taklid dalam akidah, hanya ikut-ikutan saja. Seperti tadi, cakap, kamu tahu Allah wujud. Saya tahu. Kenapa kamu tahu ya? Ustaz, saya cakap gitu. Lah kok dalam pikiranmu macam mana Allah wujud? Saya tak tahu, saya ikut-ikutan aja. Saya ini orang bodoh. Nah itu namanya muqallid, taklid dalam akidah. Tidak boleh. Ya tak boleh itu. Makanya wajib mengetahui wujud itu. Berpikir. Tapi mengetahui secara ijmali, kata ulama, apabila dia hidup di tengah-tengah para asatidzah, para ulama, para kiai, yakin 100% mereka sebenarnya sudah mengenal atau mengetahui dalil ijmali global. Ada alam ini pasti ada yang mencipta, yang mencipta itu ya Allah. Kalau yang mencipta mati, mana mungkin ada. Nah, ini pikiran kita pasti begitu. Itu maknanya kita sudah mengetahui dalil secara ijmali. Tapi mengetahui secara tafsili, wajib belajar. Ini levelnya para ulama. Apa tujuan belajar dalil sifat secara tafsili terperinci? Karena untuk menjawab syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat ini fardu kifayah dalam suatu negara atau suatu provinsi lah, mestilah ada yang pakar dalam menjelaskan dalil-dalil secara terperinci daripada sifat-sifat Allah. Bisa begitu. Nah, kita akan coba dalam buku ini akan sedikit demi sedikit memahami secara dalil sifat secara tafsili. Ya, walaupun yang sebenar kitab ini atau buku ini diterangkan untuk orang yang awam sangat pun juga tak sesuai. Karena kalau sudah berkaitan dengan dalil ini orang awam, apa ya begitu. Tapi tak apalah, kita nanti akan urai walaupun tidak semuanya saya uraikan, tapi paling tidak poin-poin terpenting utama dari kitab ini atau buku ini boleh saya sampaikan di sini. Oke. Pertama, ini kita buka muka surat 2. Hukum akli ada 3. Nah, tadi sudah saya sampaikan, hukum itu yang sebenar memang ada hukum syara, hukum akal, ada hukum adat. Tapi saya tak nak jelaskan tentang adat. Hukum adat itu bukan adat. Bukan. Adat itu maksudnya, adat itu kebiasaan kertas kalau dibakar, kebiasaannya adalah terbakar. Itu hukum adat. Bukan kok adat istiadat itu bukan. Adatnya orang Malaysia beda dengan adatnya orang. Bukan itu. Tapi adat, misalkan orang yang jatuh ke dalam sungai atau misalkan laut, pasti bajunya tubuhnya basah, itu namanya hukum adat. Jatuh itu pasti ke bawah, itu namanya hukum adat, bukan adat istiadat gitu loh. Jadi hukum itu ada 3, ada hukum syara itu hal haram itu makruh sunnah, ada hukum akal cuma 3, wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, gitu. Nah, berkaitan dengan mengkaji atau mempelajari sifat-sifat Allah, kita mengetahuinya melalui dalil akli. Pembagiannya melalui dalil akli. Itu wajib itu maknanya secara logik pasti. Ya, gitu loh. Tidak mungkin. Nah, gitu loh. Pasti kan begitu. Pasti yang membuat alam ini ada, wujud. Kalau tak wujud, mana mungkin alam ini ada? Ini namanya wajib akli, bukan wajib. Kalau tidak dosa, bukan. Ini bukan seperti itu. Jadi Allah memiliki sifat wajib, misalnya itu maknanya pasti. Tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat itu. Nah, itu namanya wajib secara akli. Misalkan Allah wajib memiliki sifat kudrat. Tidak mungkin, pasti Allah memiliki kudrat. Kalau tak memiliki kudrat, pasti kuasa tahu dia mungkin tidak mungkin. Itu namanya wajib akli.
Kalau mustahil itu kebalikannya. Jadi kalau kita paham sifat wajib Allah, otomatis kita paham sebaliknya. Sebaliknya itu namanya mustahil. Nah, kalau jaiz itu macam mana? Jaiz itu adapun boleh, tak adapun juga boleh. Seperti bumi ini, adapun boleh, tak adapun boleh. Surga neraka ini jaiz. Kita ini juga jaiz, perkara mungkin. Cuman untuk jaiznya Allah, maknanya adalah Allah nak ciptakan pun boleh, tak nak ciptakan juga boleh. Itu jaiznya Allah. Tapi wajib, mustahil, dan jaiz ini bukan hanya untuk sifat Allah, karena Nabi pun juga memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi wajib itu apa? Yaitu benda yang dalam akal, dalam logik pasti dimiliki. Tidak mungkin tidak dimiliki. Itu wajib. Mustahil tidak mungkin dimiliki. Itu mustahil akli. Jaiz dimiliki pun oke, tak dimiliki pun oke. Wujud pun oke, tak wujud pun oke. Tapi untuk sifat Allah, sifat jaiz Allah, Allah mencipta juga oke, tak mencipta pun juga oke. Maknanya Allah tidak wajib atau mustahil mencipta. Seperti manusia. Allah mau cipta pun oke, tak cipta pun juga oke. Oke, tak ada kewajiban Allah menciptakan manusia. Kan begitu. Itu kurang lebihnya. Nanti boleh dibaca sendiri ya, karena tidak mungkin ini kan sudah 2 kali kan, ini yang sisi kedua. Tapi saya sampaikan lagi tentang masalah ini. Oke. Kemudian hukum akli terkait. Nah, hukum akli yang terkait sifat Allah. Untuk sifat, ringkasnya saja, sifat wajib Allah ada 20. Kenapa kok hanya ditetapkan 20? Karena itulah yang dapat diketahui ulama secara dalil dengan terperinci. Yang lainnya cukup diketahui secara global. Hanya 20 yang dapat diketahui dalilnya secara terperinci. Tetapi bukan bermakna Allah tidak memiliki sifat lain. Masih memiliki sifat lain, tapi cukup diketahui secara global. Karena dalilnya tidak diketahui secara terperinci. Yang dalilnya diketahui secara terperinci hanya 20. Itu ada dalilnya terperinci. Tapi yang lain, karena dalilnya tidak terperinci, maka cukup diketahui secara global. Boleh paham ini? Kenapa kok 20? Bukankah sifat Allah ini banyak? Nanti saya ulas. Karena sifat 20 itulah yang diketahui ulama dalilnya secara terperinci. Adapun sifat-sifat Allah yang lain, karena tidak diketahui dalilnya secara terperinci, maka cukup kita ketahui secara global. Jadi dua-duanya mesti diajarkan, ijmali dan tafsili. Supaya tidak ada pemahaman bahwa sifat Allah hanya 20. Yang wajib kita hafal, kita ketahui satu persatunya cuma 20. Karena itulah yang memiliki dalil secara terperinci. Adapun sifat-sifat Allah selain 20, itu cukup diketahui secara global karena tidak diketahui dalilnya secara terperinci. Boleh paham tak ini? Nah, begitu. Nah, sifat wajib Allah 20, mustahil Allah ada 20, jaiznya 1. Kalau terkait dengan Rasul, maka sifat wajib Rasul ada 4, sifat mustahil Rasul ada 4, sifat jaiz Rasul ada 1. Jadi jumlahnya semuanya adalah 50. Ini jika kita mengikut manhajnya Asy'ariyah. Karena kalau tadi saya sampaikan, untuk Maturidiyah menambahkan sifat takwin. Sekarang mengenal sifat 20. Nah, mengenal sifat 20. Ini itu apa? Untuk padamkan itu, betul? Bukan?
Oh, bukan ya? Oh, ini. Oke, gini. Sifat 20. Itu sudah banyak mengcover banyak sifat sebenarnya. Jangan dikira sifat 20 ini hanya 20 itu saja. Nanti tengok saja. Sifat 20 itu pertama ada sifat nafsiyah. Itu dalam buku sudah ada, tak payah itu ditulis. Nah, jangan semua ditulis. Nafsiyah ada. Nafsiyah, sal, biyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nafsiyah ada satu wujud. Nanti saya urai satu persatu. Salbiyah ada 5 wujud kidam, mukhalafatuhu lil hawadisi, 3 qiyamuhu binafsihi, 4 wahda, niat, apa? Bagaimana ada niat apa? Mau kita bakoknya belum? Nah, ini. Oke. Kidam, 2 bakok, 3 mukhalafati. Yang ma'ani ada 7 kudrat, 2 iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Yang maknawiyah 1 qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Yang sebenar ulama ini masih menetapkan sifat lagi, yakni namanya sifat jami'ah. Sifat jami'ah itu seperti apa? Ada izah, azumah, jalalah, dan lain-lain. DLL itu dan lain-lain. DLL. Oke, saya urai satu persatu dulu supaya kita paham. Nah, sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat 20 yang wajib kita ketahui secara terperinci. Karena ditemukan dalil-dalilnya juga terperinci. Adapun sifat-sifat yang lain cukup kita imani, ketahui secara global. Karena tidak ditemukan dalilnya secara tafsili. Yang ditemukan secara tafsili ya ini. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Adapun sifat-sifat Allah yang lain tidak diketahui dalilnya secara tafsili, terperinci. Cukup kita imani secara global. Allah sangat maha sempurna, kesempurnaannya tak terhad, bersih dari kekurangan dan sifat-sifat yang tak patut.
Kurang lebihnya seperti itu. Cukup itu, diketahui itu. Nah, orang menyebut sifat 20 dibagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawi. Yang sebenar, kalau mau lengkap lagi, itu masih ada sifat jami'ah. Sifat jami'ah adalah sifat yang menunjukkan jadi sifat yang dengan sifat itu semua sifat-sifat Allah masuk di dalamnya. Seperti izzah, azza wa jalla. Ada izzah kan? Kenapa sifat 20 tidak ada izzah? Ya kan? Bukankah Allah memiliki sifat azza wa jalla? Azza. Berarti kan izzah. Izzah ini sifat jami'ah. Sebuah sifat atau satu sifat yang hakikatnya menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kemudian azamah, agung, azim, agung, azamah atau azim. Itu juga sifat jami'ah, yaitu sifat yang menunjukkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ada lagi sifat jalalah, ya kan? Jalla wa ala, ya kan gitu kan? Dan masih banyak lagi. Jalla wa ala, yaitu sifat yang mengandung atau menjelaskan kesempurnaan seluruh sifat-sifat Allah. Tapi sifat jami'ah ini tidak dirangkaikan dalam sifat 20. Karena apa? Karena sifat izzah, azamah, jalalah, dan lain-lain, ini hakikatnya sudah masuk sifat salbiyah. Coba bayangkan, kalau kita dalami sifat 20, itu sebenarnya kita tidak mendalami 20 saja. Banyak sifat yang kita pahami dari sifat 20. Oke? Saya ulang sekali lagi. Sifat 20, sebagaimana yang populer, itu dibagi menjadi berapa? 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan makna ya. 4 ini yang populer. Dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah, 20 sudah semuanya tercatat. 20 semuanya tercatat. Tapi yang sebenar masih ada sifat yang namanya sifat jami'ah, sifat yang menghimpun. Sifat jami'ah seperti apa? Izzah, azamah, jalalah, apalagi kibriya dan seterusnya. Tetapi ulama tidak membilang atau memasukkan dalam sifat 20. Kenapa? Karena sifat jami'ah hakikatnya sudah masuk sifat salbiyah. Karena itu ulama tidak menyebutkan dalam sifat 20 namanya sifat jami'ah. Apa sifat jami'ah? Sifat-sifat yang menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sifat-sifat yang mengandungi atau menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Seperti izzah, azamah, jalalah, dan lain-lain. Kenapa kok sifat jami'ah ini tidak dirumuskan dalam sifat 20? Karena hakikatnya sifat jami'ah sudah masuk pada sifat salbiyah. Bayangkan, sudah berapa yang masuk selain 20 dalam sifat 20? Makanya kalau kita belajar sifat 20, hakikatnya yang kita pahami bukan cuma 20. Tengok lagi nanti, akan banyak yang sudah masuk pada 20. Ini menampakkan betapa hebatnya ulama kita. Jadi tidak hanya belajar sifat 20, wujud kita bakal selesai, bukan. Untuk orang awam oke. Tapi untuk yang mau memahami betul-betul, hakikatnya kalau kita memahami sifat 20, maka kita akan memahami banyak sekali sifat-sifat Allah. Karena kalau kita berpikir, masa ulama hanya menetapkan sifat tafsili berapa? 20. Kalau berpikir ini muskil. Tapi untuk orang awam ya oke, terima Ustadz kata begitu, cakap begitu kita terima. Tapi untuk orang yang berpikir, kenapa sifat-sifat Allah yang secara terperinci cuma 20? Wong sifat Allah banyak sangat. Kenapa yang tafsili hanya 20? Aneh menurut saya. Tapi kalau kita pahami secara betul, secara benar, apa yang dimaksudkan ulama, hakikatnya mereka sudah betul menetapkan 20, karena dari 20 ini hakikatnya sudah memahami banyak sifat. Tengok saja nanti. Oke, tapi ini untuk sesi yang pertama, saya tidak ulas satu persatu lagi dulu. Tapi untuk memahami kenapa 20. Oke.
Jadi masih ada namanya sifat jami'ah. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa kok izan tak ada, jalalah tak ada? Kamu hanya menetapkan sifat 20, Ustaz. Loh, yang 20 itu kan yang tampak memang 20. Hakikatnya banyak daripada lebih banyak daripada 20 karena hakikatnya masih ada sifat jami'ah izzah, azamah, jalalah, kibriya, ilayah dan seterusnya, tetapi ulama tidak memasukkan dalam sifat 20 karena izzah, azamah hakikatnya sudah masuk salbiyah. Pertama, ternyata tidak hanya 20 yang masuk. Walaupun dirumuskan 20, ternyata yang masuk bukan cuma 20. Oke. Nafsiyah ada 1. Nafsiyah ada 1. Salbiyah dikatakan ada berapa ini? 5. 5 ini yang ditetapkan. Ulama kita mengatakan salbiyah Allah itu sangat banyak. Banyak sangat. Kenapa? Salbiyah itu adalah sifat yang ditetapkan untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak patut. Sifat itu sudah ada semua, definisinya juga sudah ada. Ya. Tapi nanti saya ulas satu persatu lagi. Salbiyah ini adalah sifat yang tujuannya untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak patut. Pertanyaannya adalah, soalannya adalah, berapa banyak yang tidak patut bagi Allah? Allah tidak beranak, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak tidur, Allah tidak punya istri, Allah tidak kantuk. Itu sifat tak patut semua. Itu salbiyah semua. Makanya ulama kita mengatakan salbiyah itu hakikatnya sangat banyak. Tetapi ulama hanya menetapkan yang inti saja, intipatinya saja, yaitu sifat 5. Tetapi salbiyah Allah hakikatnya sangat banyak. Karena salbiyah adalah macam mana Allah bersih dari segala kekurangan dan sifat yang tidak patut. Kan begitu tujuannya. Walhal yang tidak patut itu sangat banyak. Makanya sifat salbiyah Allah hakikatnya sangat banyak. Tapi masa mau sifat salbiyah mau dijumlah semua? Ada ratusan itu nanti. Ya kan? Bila menghafalnya. Maka ulama mencukupkan dengan 5. Karena dari 5 hakikatnya kita sudah dapat memahami seluruh salbiyah. Bayangkan, dari salbiyah ini juga banyak. Makanya saya katakan macam mana? Dari kita memahami dengan betul sifat 20. Hakikatnya kita ini sudah banyak sekali memahami sifat Allah. Karena salbiyah, tadi macam mana? Adalah satu sifat yang ditetapkan untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan atau tidak patut. Walhal yang tidak patut bagi Allah itu banyak. Maknanya salbiyah itu banyak. Tetapi ulama hanya mencukupkan 5. Karena ini adalah paling asas atau paling intipatinya. Dengan memahami 5, hakikatnya kita sudah dapat memahami seluruh salbiyah Allah. Oke? Berarti sifat Allah cuma 20 atau tak kalau seperti ini? Dari memahami 20 saja ini sudah banyak yang kita pahami tentang Allah. Betul atau tak? Betul, oke. Sekarang ma'ani. Ini nanti saya urai satu persatu. Ini masih global dulu. Supaya kita boleh jawab kalau ada orang-orang yang mentohmah sifat 20. Oke. Sifat ma'ani ada 7. Tadi dikatakan yang sebenarnya masih ada khilaf. Tadi Maturidiyah menambahkan takwin. Itu pun ada lagi, tapi ini khilaf. Ada yang menambahkan lagi sifat idrok. Tapi tak payah untuk saya sampaikan lah. Jadi nanti tambah pening itu nanti. Ini saja sudah mau mabuk ini. Oke. Sifat kudrot. Satu kudrot dulu. Ini. Saya pernah dengar seorang mufti di Malaysia ini cakap sifat 20 ini bukan ciptaan ulama-ulama Islam. Terbukti tidak ada sifat rahmat. Nah, ya kan?
Macam mana tak ada sifat rahmat? Bukankah kita sering cakap Allah memiliki sifat rahmat? Kenapa tidak ada sifat rahmat? Allah menghidupkan, mematikan. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Bukankah Allah ini al-muhyi, al-mumit, al-qabid, al-basit? Kenapa tak ada semua? Nah, ini kalau kita paham, 20 ini sudah dapat dipahami. Gini, sifat Allah itu ada 2. Ini juga sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Sifat Allah itu ada sifat zat, ada sifat fi'il. Zat itu ya sifat zat. Sifat yang selalu ada pada zat. Dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Itu sifat zat. Sifat yang selalu ada pada zat. Contoh kudrat. Kudrat itu sifat zat. Sifat yang selalu ada pada zat Allah. Allah itu zat yang memiliki sifat. Allah itu zat yang memiliki sifat. Dan sifat Allah misalkan kudrat itu sifat zat. Maknanya adalah sifat yang selalu ada pada zat. Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Allah kudrat, Allah tidak memiliki sifat sebaliknya, yaitu lemah atau ajiz. Itu namanya sifat zat. Sifat yang selalu ada pada Allah dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Itu sifat zat. Adapun sifat fi'il, sifat perbuatan, itu adalah sifat yang dimiliki Allah, tapi Allah juga boleh memiliki sifat sebaliknya. Contoh, Allah imatah, mematikan. Allah juga ihya, menghidupkan. Boleh mematikan, boleh menghidupkan. Itu namanya sifat fi'il. Sifat perbuatan. Allah al-qabdhu, Allah al-bastu, ya kan? Al-qabd maknanya tak bagi rizki. Al-bastu maknanya bagi rizki. Itu sifat fi'il. Allah bagi rizki pun boleh, tak bagi pun boleh. Itu sifat fi'il. Dan seterusnya. Namanya sifat-sifat fi'il. Rahmat itu ada yang mengatakan sifat zat, ada yang mengatakan sifat fi'il. Oke, saya katakan sifat fi'il saja. Rahmat itu mengkhilaf, ada yang mengatakan sifat zat dan sifat fi'il. Rahmat itu Allah pun boleh bagi kebaikan, yaitu rahmat. Allah pun boleh tak bagi kebaikan atau rahmat. Makanya kita minta, ya Allah bagi aku rahmat. Karena Allah pun boleh saja tak bagi rahmat kepada kita. Maknanya apa? Rahmat itu menurut sebagian ulama itu sifat fi'il. Sifat perbuatan. Oke. Kenapa sifat-sifat perbuatan tidak ada dalam rumusan sifat 20? Rahmat, imata, ihya, al-qabdhu, al-bastu. Kenapa tak ada? Karena sifat fi'il perbuatan Allah hakikatnya adalah masuk sifat kudrat. Karena sifat fi'il ini ta'alluq, hubungannya dengan sifat kudrat. Coba bayangkan, dari ini saja sudah berapa? Sifat rahmat, al-ihya, al-imatah, al-macam-macam itu sifat perbuatan. Hakikatnya kudrat karena Allah kudrat memberi, Allah pun kudrat tidak memberi. Bayangkan, ternyata dari memahami 20, kita banyak sekali mengenal Allah. Paham sifat Allah. Bukan hanya 20 itu mati hidup, yaitu terus bukan. Dari kudrat saja sudah mengcover sifat fi'il. Ya, sudah mengandungi sifat fi'il. Ihya, imata, dan seterusnya. Sudah berapa itu? Ya kan? Ini belum satu persatu dijelaskan. Ya kan? Misalkan Allah bertempat atau tidak, memiliki arah atau tidak. Itu masuk dalam mukhalafatul hawadisi. Banyak sekali yang bisa kita pahami dari sifat-sifat Allah. Belum lagi kalau kita perdalam lagi di dalam sifat ilmu, iradat, ada perbahasan tentang qadha dan qadar. Bayangkan itu. Makanya yang sebenar itu ini sebenarnya ringkasan dari buku saya. Saya ini kemarin itu baru nulis
Saya memang ada minat untuk nulis buku tidak tebal-tebal sangat, tapi khas tentang sifat-sifat Allah secara lengkap. Secara lengkap, tapi tak panjang-panjang. Karena kalau bukunya tebal itu tak banyak yang mau baca. Maka saya buka yang tipis. Nah, terus ARJ cakap sama saya, minta untuk buat buku yang untuk orang awam. Akhirnya saya ringkaskan saja sedikit. Tapi yang ini belum selesai. Nah, karena gara-gara buat yang ini, yang saya tulis malah belum selesai sampai sekarang. Malas untuk menyempurnakan. Sudah jadi tinggal edit saja sebenarnya. Oke. Nah, dalam perbahasan iradat dan ilmu ada perbahasan penting, yaitu perbahasan tentang qadha dan qadar, termasuk tentang perbuatan hamba. Kan sudah saya ulas juga kalau tak silap itu yang dulu itu. Pekerjaan hamba. Nah, pekerjaan hamba itu diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Itu perbahasan iradat dan ilmu. Jadi sekali lagi, kita memahami sifat 20, hakikatnya Masya Allah. Banyak yang kita pahami tentang Allah. Ini pukul berapa ini? Nah, sedikit lagi. Sekarang saya akan ulas sedikit tentang apa itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan makna ya. Pertama begini, nafsiyah. Itu sudah ada semua ya, nafsiyah, sifat nafsiyah adalah sifat yang fahamannya untuk, Sifat adalah sifat yang menunjukkan keadaan zat Allah tanpa melirik sifat tambahan apapun. Nah, sifat nafsiyah, sebelum nanti kita satu persatu ulas, ya. Sifat nafsiyah adalah sifat yang ada beberapa pengertian ya, untuk memudahkan. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dengan sifat itu Allah disebut wujud. Atau sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat Allah tanpa melirik sifat apapun. Contohnya begini, misalkan, apakah di masjid ini ada ustadz? Ada ustadz atau tak? Ada ustadznya tak? Ada imamnya atau tak? Oh, ada. Tanpa melirik imam siapa? Yang penting ada. Itu wujud, itu nafsiyah. Jadi nafsiyah itu sifat yang menunjukkan zat Allah tanpa melirik sifat apapun. Pokoknya ada, gitu saja. Pokoknya ada. Yang penting ada. Allah ada. Itu nafsiyah namanya. Tanpa melirik sifat-sifat, ada kudrat, iradat, tak dilirik sama sekali. Itu namanya sifat nafsiyah. Atau dengan bahasa mudah, sifat yang dengan sifat itu, Allah wujud. Itu nafsiyah. Salbiyah macam mana? Tadi sudah saya sampaikan. Salbiyah hakikatnya adalah sifat yang dengan sifat itu, Allah bersih daripada seluruh kekurangan atau sifat yang tidak patut. Itu salbiyah. Makanya salbiyah itu dari kata salbun. Salbun itu maknanya menafikan, membersihkan, menghilangkan. Maknanya apa? Allah mesti bersih daripada sifat-sifat yang tidak patut. Apapun itu. Maka ditetapkan sifat salbiyah. Salbun itu. Salbun maknanya membersihkan, menghilangkan. Jadi menghilangkan, membersihkan, menghindarkan seluruh sifat-sifat yang tidak patut bagi Allah. Dan tadi saya sampaikan, sifat salbiyah hakikatnya sangat banyak. Cuma ulama menetapkan 5. 5 ini dikira dengan ummahatus sifat. Sifat-sifat asas dalam sifat salbiyah. Karena hakikatnya sifat salbiyah sangat banyak. Bahkan tadi saya katakan, sifat jami'ah pun hakikatnya juga masuk sifat salbiyah. Sifat jami'ah ada izah jalalah, hakikatnya masuk sifat salbiyah. Oleh karena itu, ulama tidak merumuskan tersendiri sifat jami'ah. Sekarang sifat ma'ani. Ma'ani ini sifat zat yang sesungguhnya. Ma'ani ada sifat yang selalu ada pada Allah. Al-qaimu bidatihi. Qaim bidatihi. Selalu ada pada Allah.
selalu ada pada Allah. Atau mudahnya begini, ma'ani, kayak begini, misalkan ya, misalkan saya ini memiliki sifat namanya tidur. Saya punya sifat tidur, maka saya adalah orang yang tidur. Bukan begitu kan? Saya memiliki sifat ilmu, maka saya adalah orang yang alim. Saya memiliki sifat sabar, maka saya adalah as-sabir, yang sabar. Paham tak ini? Saya adalah orang yang misalkan rajin, sifat apa? Sifat, misalkan, ya baik-baik lah, jangan yang jelek-jelek lah. Apa? Sifat apa? Rajin. Nah, rajin datang ke Melaka. Rajin. Maka saya adalah orang yang rajin. Sama, ma'ani itu sifat yang selalu, tapi selalu ada pada Allah. Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Sifat yang selalu qaimatun bidzatihi, selalu ada pada Allah. Ya, selalu ada pada Allah. Itu sifat ma'ani. Melazimi, tapi ini sifat tambahan. Mana tambahan macam mana? Karena tadi saya sampaikan, Allah itu zat yang memiliki sifat. Allah zat memiliki sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Maknanya sifat ini adalah sifat tambahan. Tambahan untuk zat. Oke? Sifat ma'ani adalah sifat tambahan yang selalu menetap pada zat. Karena Allah adalah zat yang memiliki sifat. Paham tak ini? Allah adalah zat yang memiliki sifat. Misalkan punya sifat kudrat. Maknanya zat Allah ditambah dengan sifat kudrat. Gitu loh maksudnya. Maknanya sifat kudrat adalah sifat tambahan yang selalu ada pada Allah. Lazim pada Allah. Allah tidak boleh memiliki sifat sebaliknya. Lepas dari sifat kudrat, maknanya punya sifat sebaliknya, yaitu sifat lemah atau ajez. Nah, itu namanya ma'ani. Nah, dari ma'ani melahirkan maknawiyah. Karena saya misalkan memiliki ilmu, maka melazimi saya adalah orang yang alim. Karena saya memiliki sifat sabar, maka melazimi saya adalah orang yang as-sabir. Karena saya punya sifat rajin, maka melazimi saya adalah orang yang rajin. Nah, maknawiyah itu maksudnya begitu. Ma'ani melahirkan maknawiyah. Maknawiyah ada karena ma'ani. Saya disebut alim karena punya ilmu. Saya punya ilmu, maka saya alim. Saya dikira alim karena punya ilmu. Makanya ma'ani dan maknawiyah itu berkelaziman. Berkait. Bukan hanya berkait, memang tak boleh dipisahkan. Kalau berkait ini bila-bila boleh dipisahkan. Ini tak boleh dipisahkan sama sekali. Ya, seperti lagunya orang Melaka. Oke, jadi sekali lagi, saya punya ilmu, maka melahirkan saya adalah orang yang alim. Ilmu itu ma'ani, alim itu makna. Iya, saya dikira alim karena punya ilmu. Dikira alim karena ilmu. Karena alim itu kelaziman dari ilmu. Itu ma'ani dan maknawiyah. Paham? Nah, ya. Siapapun yang punya kudrat pasti qadiron. Yang punya iradat pasti muridan. Berkait terus. Ilmu pasti ali. Hayat pasti. Sama pasti sami. Basar pasti. Kalam pasti mutakaliman. Qadiron ada karena muridan karena. Aliman karena. Hayyan karena. Sami'an karena. Basiran karena. Mutakaliman karena kalam. Itu namanya talazum, saling berkaitan, tak boleh dipisahkan antara ma'ani dan maknawiyah. Makanya ada yang mendefinisikan demikian. Sifat ma'ani adalah sifat yang dengan itu Allah memiliki hukum maknawiyah. Ada yang mendefinisikan begitu. Sifat ma'ani adalah sifat yang dengan sifat itu Allah memiliki hukum maknawiyah. Kan begitu, yang punya kudrat itu punya hukum pasti
Muqtadiron. Kan begitu. Nah, ada beda antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya sifat ma'ani. Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Mereka percaya sifat ma'nawiyah tapi tidak percaya sifat ma'ani. Makanya mereka tersesat. Menurut mereka Allah qadiron tanpa kudrot. Allah muridan tanpa iradah. Allah alim tanpa ilmu. Allah hayyan tanpa hayat. Allah sami'an tanpa sama, Allah basiran tanpa basar, Allah mutakaliman tanpa sifat kalam. Itu Mu'tazilah, kelompok sesat mensesatkan. Karena itu ulama ada yang menghukum kafir Mu'tazilah. Tetapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, Mu'tazilah masih Islam. Tapi Islam yang ahli bid'ah. Itu Mu'tazilah. Tapi untuk Ahlus Sunnah, ma'ani dan ma'nawiyah ditetapkan. Tapi nanti saya sambung lagi yang makna ma'nawiyah, kita rehat terlebih dahulu. Oke?